Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin dimanapun berada, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jikalau kalian itu menghitung segala nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka tentu engkau tidak akan mampu daripada menghitungnya. Namun di antara nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita semua, hadirin, cuman satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dan kan haruskan kepada kita semua, la'allakum tashkurun. Bagaimana cara kita supaya kita bersyukur terhadap nikmat tersebut, yang terutamanya nikmat kesehatan dan keafiatan, yang sebagaimana dalam hadis dari seorang sahabat yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak lalai terhadap nikmat tersebut, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, hadirin dimanapun berada, marilah kita sama-sama menggunakan semaksimal mungkin nikmat kesehatan dan kesempatan ini semata-mata taat kepada Allah, semata-mata taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, yang sehingga semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang muttaqin, yang diberikan gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat beriring salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga berkat selawat yang kita baca kepada beliau ini, semoga kita semua mendapatkan pertolongan, syafaat nanti di hari kiamat, yang dimana tidak ada satu pun nabi yang akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada umatnya, melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudari dimanapun berada, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin bagaimana akan kelebihan daripada membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama di sana dijelaskan bahwasanya ulama ini ketika sholat pada tahiyat yang pertama dia itu lupa membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ini didatangi oleh beliau dalam mimpinya. Ditegur langsung, "Wahai ulama," kata Rasulullah, "kenapa kamu itu lupa membaca selawat kepada ketika sholat?" Maka ulama ini menjawab dengan sopan, dengan rendah hati, "Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, kenapa aku lupa? Karena aku memperbanyak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking banyaknya pujian saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saking banyaknya urusan saya dengan sesama manusia, ya sehingga saya lupa membaca selawat kepadamu," kata ulama ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur ulama ini, "Bukankah engkau sudah mendengar dan menghafal daripada hadis yang aku ucapkan, bahwasanya al-a'malu mauqufatun wad da'awatu mahbusatun hatta yusalli alayya." Bahwasanya sesungguhnya segala amal ibadah, segala doa yang kalian lantunkan kepada Allah namun tidak diiringi dengan selawat,
maka ketahuilah bahwasanya amal ibadah dan doa yang kalian lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertahan. Bahkan dijelaskan di sana juga hadirin, jikalau suatu hamba datang kepada Allah seluruh amal perbuatan manusia yang di atas muka bumi ini dibawa kebaikan tersebut, namun kebaikan itu tidak didasari dengan selawat kepada beliau, maka rudda alaih, maka segala amal ibadah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah salah satu kelebihan membaca selawat kepada beliau. Sallu alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dimanapun berada, maka sesungguhnya ketahuilah tinggal sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yakni yang kita kenal dengan bulan suci Ramadan. Bahwasanya sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadisnya, "Mempariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang senang gembira dengan akan masuknya bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya dengan kesenangan ia lantunkan, yang ia rasakan untuk menghadapi bulan suci Ramadan tersebut, itulah salah satu penyebab akan terhentinya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka nanti. Maka dari itu hadirin, senang di sini adalah maknanya bukan gembira seperti kita akan main bola, tidak. Namun di sini adalah gembira yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana di dalam lubuk hati kita ini tertanam akan ibadah-ibadah yang tergambar yang ada di bulan suci Ramadan. Kita senang akan memasuki bulan suci Ramadan untuk kita melaksanakan amal-amal ibadah yang ada pada bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana yang kita ketahui hadirin, bagaimana kelebihan kita membaca Al-Quran, bagaimana kelebihan kita melaksanakan sholat fardu di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana kelebihan kita melaksanakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan, itu sangat luar biasa. Yang apabila kita gembira akan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada pada bulan suci Ramadan, dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu sendiri, maka itulah salah satu yang akan menyebabkan bahwa jasad kita ini akan terhindar daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan, dengan harapan bagaimana kita semua supaya terhindar daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudariku dimanapun berada, maka dari itu hadirin, perlu kita akan membahas dalam kesempatan ini bagaimana cara kita supaya termotivasi untuk melaksanakan amal-amal yang soleh di bulan suci Ramadan. Bagaimana kelebihan-kelebihan berpuasa di bulan suci Ramadan, biar hati kita ini semakin senang, semakin gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, yang sehingga kita semua itu ikhlas, imanan wahtisaban, melalui daripada iman dan hati yang tulus untuk melaksanakan bulan suci Ramadan nantinya. Di sini hadis yang pertama dijelaskan hadirin dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Sakhrin. Beliau menceritakan ada seorang An-A'rabiyan, ada seorang laki-laki dari Arab, berbangsa Arab. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda ini datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki atau pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amal ibadah. Tunjukkan saya beberapa amal ibadah yang apabila saya mengerjakan ibadah tersebut, itulah penyebab saya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sopan. Apa kata beliau? Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama adalah amal ibadah yang akan membawa kita, yang akan cepat membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yakni kita menyembah Allah sampai mati, dan jangan sampai kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian kata Rasulullah, wa tuqimus salata, hendaklah kalian itu tulus untuk melaksanakan salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kalian. Wa tu'tiz zakata, hendaklah kalian itu mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Wa tasumu Ramadan,
Kemudian hendaklah kalian itu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabil. Hendaklah kalian itu berhaji apabila kalian mampu. Hadirin dimanapun berada, maka kita ambil satu kalimat, satu potongan dari hadis ini adalah salah satu amaliyah atau perbuatan yang akan membawa orang yang melaksanakan perbuatan ibadah tersebut untuk menuju surganya Allah adalah yakni watasumu Ramadan, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat dimanapun berada, ketahuilah bahwasanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah amal ibadah. Puasa tersebut adalah salah satu amal ibadah yang akan membawa kita cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sambungan daripada hadis ini dikisahkan bahwasanya pemuda yang datang bertanya kepada Rasulullah tadi itu disanjung, bahkan dijamin, bahkan digambarkan pemuda tersebut adalah akan menjadi salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Beliau langsung menyambung daripada hadis beliau tadi, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Wahai sahabatku, apabila kalian itu ingin berbahagia melihat salah satu orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala kelak adalah falyanzur ila hada, maka lihatlah pemuda tadi yang bertanya kepadaku. Hadirin dimanapun berada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ketika lekas pemuda ini bertanya atau pulang dari kediaman Rasulullah SAW, maka beliau itu menjamin langsung pemuda ini apabila yang 5 perkara tadi itu diucapkan, yang diamalkan, salah satunya adalah puasa di bulan suci Ramadan, maka apa kata beliau? Maka lihatlah laki-laki ini adalah akan menjadi salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu hadirin, apakah dikhususkan kepada pemuda tadi itu saja? Tidak. Namun terhadap siapa saja yang maqama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa dengan hati yang iman wa ihtisaban, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lewat. Maka tentu ketika hamba itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dunia, maka tentu insya Allah hamba tersebut akan menjadi daripada bagian penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun berada, mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berpuasa karena imanan wa ihtisaban, yang sehingga mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang akan menjadi penghuni surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.